أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin, atau kama jaa fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta keluarga. Dan alhamdulillah hari ini, malam ini, Uti, ibunya Mas Ridho masih ada di sini. Mudah-mudahan dengan keberkahannya beliau, Allah berikan keberkahan kepada kita semua, dan keluarga ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita senantiasa menampakkan rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar, begitu banyak, sehingga kita nggak mungkin untuk mampu bisa membalasnya, ya. Menghitungnya saja kita tidak akan pernah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar setelah iman adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan umat ini? Karena pertama, kata para ulama, kita mempunyai Nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu di antara kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita sebagai umat baginda Nabi, karena banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah hadirkan kepada umat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dengan penciptaannya yang begitu sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi juga dengan penciptaannya yang begitu sempurna, maka Allah jadikan di antara keduanya itu untuk menyempurnakan, Allah jadikan di dunia ini ada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengambil 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi bukan hanya hadis dhaif yang menjelaskan, banyak juga hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan haram. Yang mulia baginda Nabi Agung mengatakan salah satun mutawalliyatun. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang agung. Yang pertama yaitu Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat terpisah sangat jauh, ya, yaitu bulan Rajab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan 4 bulan ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sekali untuk menzolimi diri kita pada bulan-bulan tersebut. Sehingga para ulama mengatakan 4 bulan yang mulia ini adalah pengkhususan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini agar kita tidak menzolimi diri kita. Sehingga para ulama mengatakan orang yang berbuat amal kebaikan di 4 bulan ini, 4 bulan yang agung ini, maka amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang melakukan kezoliman pada 4 bulan ini, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 bulan sudah terlewat sama kita. Sekarang kita berada dalam 1 bulan yang disebut dengan Rajab.
Kenapa nih? Kita harus paham sebagai umat Nabi nih. Kenapa bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, kenapa nih? Ini pasti ada peristiwa yang besar. Nggak mungkin Allah memuliakan sesuatu kalau di dalamnya tidak ada kemuliaan. Ya, kita tahu bulan Zulqa'dah kemuliaannya karena dia bersanding dengan bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah kenapa dimuliakan? Karena ada satu hari yang kalau kita berdoa pasti doa kita akan diijabah oleh Allah, yaitu pada hari Arafah. Kemudian setelah itu bulan Muharram. Bulan Muharram juga banyak peristiwa-peristiwa yang agung, di mana Imam Ghazali telah menulis kitab namanya Mukasyafal Qulub. Di situ ada bab tentang keutamaan Muharram. Banyak sekali Imam Ghazali menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Di antaranya, ya saya nggak bahas semuanya karena kita fokus di bulan Rajab. Di antaranya Allah muliakan bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, telah memenangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Firaun. Yang waktu itu Nabi datang dari kota Madinah ke kota Mekah, maka Nabi mengatakan, ma hadzal yaum. Kata Nabi, ini hari apa? Kenapa kalian semuanya berpuasa? Orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah hari di mana Allah muliakan Nabi Musa dengan memenangkan Nabi Musa dari kejarannya Firaun. Sehingga kami untuk memuliakan Nabi Musa Bani Israel, maka kami memuliakannya dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Apa jawaban Nabi? Fanahnu aula bi Musa minkum. Harusnya yang pantas memuliakan Musa adalah saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, la in istu ila qabilin la asumanna tasi'. Nanti kalau seumpama saya hidup tahun depan, maka kita akan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10 dan tanggal 10. Tadinya sih memang puasa itu cuma tanggal 10 Muharram. Dan saya punya kitab namanya Fiqh Syam, karya Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di situ dikatakan pertama kali wajib puasa itu tanggal 10 Muharram aja, satu hari aja. Ya. Tapi karena ada bulan Ramadan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan puasa di bulan Ramadan. Baik. Jadi ketika Nabi datang dan Nabi mengatakan ini hari apa? Karena mereka semua orang-orang kafir semua pada berpuasa. Dan orang-orang kafir mengatakan ini adalah hari di mana Allah memenangkan Nabi Musa, maka kami untuk memuliakannya dengan puasa. Jadi puasa itu termasuk memuliakan salah satu keadaan. Ya, kenapa Nabi berpuasa kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin? Karena untuk memuliakan lahirnya beliau. Ya, sehingga para ulama fikih mengatakan kita pun boleh, ya, ketika misalnya kita lahir pada hari Selasa, maka kita sunnah juga untuk berpuasa. Tapi nggak boleh mengkhususkan, apalagi di hari Jumat. Nggak boleh ada amal-amal yang dikhususkan pada hari Jumat. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lain istu ila qabilin la asuman natasi. Nanti kalau seumpama saya hidup tahun depan, nanti kita hidup tahun depan, nanti kita akan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10 dan tanggal 10. Cobalah kita pikir, Nabi dalam hidupnya sallallahu alaihi wasallam, beliau betul-betul sama sekali nggak mau sama dengan orang Yahudi. Bener nggak? Padahal yang beliau kerjakan itu adalah puasa. Tapi ketika orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram dan Nabi pun berpuasa tanggal 10 Muharram, saking nggak mau sama-sama mereka, akhirnya Nabi berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 dan tanggal 10. Itulah Nabi. Karena kalau kita ikut sama mereka, nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama mereka. Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, ikut-ikutan sama kaum itu, nanti hari kiamat akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Kalau ibu-ibu suka sama Korea sampai cinta, wah beli baju Korea, anak dicukur gaya-gaya artis Korea, waliya'udzubillah min zalik, nanti ibu-ibu akan dibangkitkan di belakangnya orang-orang yang nggak punya iman. Nah kalau kita juga sama nih laki-laki, wah gayanya ikut misalnya Lionel Messi, bajunya semuanya pakai baju nomor 10. Misalnya cukurannya, mau cukur apa Pak? Messi. Atau enggak Ronaldo. Misalnya seperti itu. Maka nanti pada hari kiamat, wal ya'udzubillah min zalik, na'udzubillah, kalau dia mati enggak bawa iman, maka nanti kita akan dibangkitkan di belakang
di belakang mereka. Jadi jangan sampai kita ini terkesan dengan keadaan-keadaan orang Yahudi. Baik, nah sekarang kita akan fokus pembahasan tentang bulan Rajab. Ada apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Rajab? Pertama, Rajaba mustaqun minar tarjib wa huwa at-ta'zim, kata Imam Ghazali. Rajab itu diambil dari kata-kata tarjib yang artinya memuliakan. Kenapa dimuliakan ini? Dulu ketika yang mulia baginda Nabi Agung alaihi salatu wassalam, beliau di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi melihat ada satu sungai yang mengalir dan begitu sangat indah dipandang. Jadi Nabi itu dengan jasadnya, dengan pakaiannya, dengan sandal yang beliau pakai ketika di dunia, sudah tembus sampai Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya, "Wahai Jibril, ini ada sungai yang begitu sangat indah." Nanti teman-teman Ustadz silakan cari dalam kitab Mukasyafal Qulub, ya, dalam kitab Mukasyafal Qulub. Kemudian juga diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasin juga ada itu, karyanya Syekh Utsman Zakaria itu. Kemudian maka Nabi mengatakan ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju. Ini buat siapa? Ini sungai apa namanya? Kata malaikat Jibril, ini sungai yang disebut oleh Allah dengan sungai Rajab. Maka malaikat Jibril mengatakan begini, "Wahai Muhammad, umatmu yang berpuasa pada bulan Rajab walaupun 1 hari saja, maka dia akan bisa dapat meminum air tersebut. Kalau kita bisa minum air sungai tersebut, maka janjinya dari Nabi, la nazmau ba'dahu abada, kita tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya." Nah, ini ikhtilaf bainal ulama. Ulama-ulama Wahabi mengatakan ini hadis maudhu. Tapi ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat 5 dalam kitab Mustalahul Hadis. Yang pertama, bukan masalah akidah. Yang kedua, bukan masalah halal haram atau fikih. Yang ketiga, tidak ada perawi yang dusta. Yang keempat, masih bersandar dengan hadis sahih. Yang kelima, untuk keutamaan beramal. Dari 5 syarat ini dalam kitab Tadribur Rawinya Imam Suyuti, maka kita ambil yang nomor 5 untuk keutamaan beramal. Loh, kalaupun seumpama ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan ini dhaif, ya tentu harus kita percayai. Kenapa? Ya kita harus lebih mengikuti pendapatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ulama-ulama Wahabi baru kemarin doang hidupnya, ya, baru tahun kemarin, 200 tahun yang lalu. Masa dia menyalahkan Imam Bukhari? Masa dia menyalahkan Imam Asy'ari? Masa dia menyalahkan Abul Mansur Al-Maturidi? Nah, ini enggak, kayak gini namanya orang yang jahil dalam keilmuan. Maka penting kita belajar ilmu mustalahul hadis. Alhamdulillah, kami ini semua di pesantren Temboro ini diajarkan tentang 14 fan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berbicara ini sesuai dengan arahannya para ulama. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada bulan ini ada satu malam yang disepakati oleh semua para ulama, di mana dulu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini sepakat kanal Isra qabla al-hijrah bisanatin fi lailatin. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam. Itu sepakat, tidak ada yang ikhtilaf di antara ulama. Kenapa waktu malam? Karena waktu malam adalah waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memanggil kepada setiap hambanya yang mau bermunajat kepada Allah. Sehingga waktu malam itu waktu yang sangat penting buat orang-orang yang tahu keutamaannya. Makanya Nabi mengatakan Allah benci kepada 5 kelompok manusia. Ya, Allah benci kepada 5 kelompok manusia.
Yang pertama adalah orang yang suka teriak-teriakan, jawadun. Bagaimana itu hadisnya Ustaz? Nah, inna Allah yang begitu. Ada hadis apa? Lupa hadisnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala benci kepada 5 kelompok manusia. Ya. Yang pertama, orang yang suka teriak-teriakan. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang perangainya kasar. Yang ketiga, jifatum billail. Kalau malam seperti bangkai. Tidak mau memanfaatkan waktu malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, duanya lagi saya lupa itu. Hadisnya juga lupa. Jadi waktu malam adalah waktu yang sangat mulia. Bagi siapa? Bagi mereka yang tahu keutamaan malam itu. Karena setiap malam teman-teman, Allah Subhanahu wa taala turun loh ke langit dunia. Yang zilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya wa yaqulu hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Kata Allah, aku tiap malam turun ke langit dunia. Kata Allah, saya setiap malam turun ke langit dunia. Dan turunnya Allah bukan seperti turunnya Pak Ridho, Mas Ridho dari atas ke bawah, bukan. Tapi turunnya Allah bila kaifin wala misal. Nggak bagaimana dan nggak seperti apa. Jadi ya udah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya, menurunkan kasih sayangnya, menurunkan segala sesuatu yang diminta oleh hambanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, kalau ada orang yang mengaku beriman kok tidur malamnya seperti bangkai, maka orang tersebut orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jifatum billail. Kalau waktu malam tiba tuh waduh, nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak mau bermunajat kepada Allah. Para ulama mengatakan kemaksiatan yang dikerjakan di siang hari dengan kemaksiatan dikerjakan di malam hari, jauh dosanya lebih besar kemaksiatan yang dikerjakan di malam hari. Biasanya kan kalau kelabing tuh siang apa malam? Mas Ridho kapan? Kalau kelabing tuh? Oh di situ. Siang. Oh jam setengah 11 malam. Katanya makin malam makin ngeplay katanya. Makin malam tuh yang joget-joget di atas meja tuh udah buka semuanya katanya. Aku yang nggak tahu katanya. Kacamata. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan Rasulullah, mengisrokan dan memi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Bagaimana ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Asra lailam minal masjidil haram. Sungguh maha suci aku, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut dengan lafaz subhana. Tadi saya baca dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la Al Anwarul Bahiyah min Isra Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Sayyid Alwi Al-Maliki. Di situ dikatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat itu dengan subhana. Alasannya karena banyak peristiwa-peristiwa yang di situ kita nggak bisa kita pikir dengan akal kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat itu dengan lafaz subhana. Maha suci aku, kata Allah. Subhanalladzi, maha suci aku, maha suci zat aku, kata Allah. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Buat Allah nggak ada yang mustahil. Ya. Kemarin kita lihat di depan mata kita semuanya tertuju kepada seorang anak umur 14 tahun yang diponis dengan lumpuh otak. Tapi malah yang betul-betul aktif adalah otaknya. Ya kan? Harusnya kan lumpuh otaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Allah berikan kehebatan kepada Najah. Ya, orang-orang mengatakan dia lumpuh otak, dia nggak bisa baca itu. Dia nggak bisa tulis itu. Tapi kalau ayat Al-Quran dibacakan salah, dia tahu. Itulah kehebatan yang Allah berikan kepada anak tersebut. Dan itu juga termasuk bagian karamah dari Al-Quran. Siapa yang buat begitu? Adalah Allah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah berbuat seperti itu.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan lafaz kaf dan nun, kun, kata Allah terjadi, maka akan terjadi. Jadi buat Allah nggak ada yang mustahil. Itu perjalanan itu teman-teman, perjalanan Nabi Muhammad dari bumi sampai Sidratul Muntaha itu. Jadi yang kita lihat ini ternyata bukan langit. Yang kita lihat itu bukan langit Ustaz Ansori. Yang kita lihat ini baru gumpalan-gumpalan awan. Langit itu belum sampai. Langit itu sangat tinggi sekali. Ya. Kata para ulama itu dalam kitab tadi yang saya katakan tadi, itu Nabi lebih cepat daripada saya berdiri dari bangku saya. Nah, duduk lagi. Itu udah ngelewatin dari Haram ke Aqsa sampai Sidratul Muntaha, bahkan sebelum sampai Sidratul Muntaha. Nanti Ustaz Ansori tinggal lihat di kitab Ad-Dardir, itu Nabi diajak dulu ke beberapa tempat di mana di situ tempat-tempat wali-walinya Allah. Jadi lebih cepat daripada begini nih. Nyampe. Gimana? Bisa dipikir dengan logika kita? Tidak bi. Harus dengan apa? Iman. Pakai akal nggak nyambung, Ustaz. Nggak nyambung. Tapi Allah mampu nggak buat begitu? Mampu sekali. Makanya saking itu di luar nalarnya manusia. Ketika Nabi SAW turun dari Mi'raj, ini dalam kitab Durratun Nasihin ini, ya. Nanti Ustaz Ansori juga buka di Durratun Nasihin dalam bab Isra Mi'raj. Itu di Durratun Nasihin Nabi kan turun pagi itu sebelum subuh. Nabi itu naik maghrib. Ya, Isra itu perjalanan mendatar. Isra itu artinya itu. Mi'raj perjalanan naik. Isra itu mim Makkah ilal Aqsa. Isra itu gini, Aqsa. Dari Haram ke Aqsa. Kenapa harus ke Aqsa? Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, di Aqsa itu ada satu tangga goib. Ini sering disampaikan oleh Kiai Uzairon. Ada satu tangga goib. Ya, ada satu tangga goib itu tembus sampai ke arus Allah. Jadi nanti seluruh arwahnya orang beriman, ya, seluruh arwahnya orang beriman, ketika dicabut, maka dia akan dibawa ke Aqsa dan dinaikkan lewat tangga tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh diantaranya yang sudah lewat situ adalah Pak Rukimin waktu itu. Iya. Karena kejadian Pak Rukimin meninggal itu pas sakarat gelap segelap-gelapnya, awan hitam, setelah nyawanya selesai, nyawanya lepas, itu yang tadi awan gelap hilang seketika. Masya Allah, itu dalam hadis ternyata awan-awan itu lagi nunggu rohnya Pak Rukimin untuk dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lewat situ. Nah, itu dalam hadis ini. Makanya kenapa Nabi Muhammad dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dari Haram ke Aqsa. Dan yang kedua, kata para ulama, di Aqsa itu tanah yang paling dekat dengan langit. Ya. Syam itu tanah yang paling dekat dengan langit. Yang ketiga, Aqsa itu Syam, Palestina, di mana nanti ketika semua dikiamatkan oleh Allah, kita akan berdiri di padang mahsyar, dan padang mahsyar itu tempatnya ada di Syam. Dalam hadis sahih. Tahu kan akhirnya kalau ngaji? Kalau nggak ngaji nggak tahu. Ya barokahnya nggak? Bilang alhamdulillah sama Mas Ridho, makasih Mas Ridho. Udah dikasih tempat. Barokah. Makasih ya Mami. Udah menyediakan tempat buat kita nuntut ilmu. Masya Allah. Baik. Maka dari situ, jadi Rasulullah SAW sebelum sampai ke Aqsa, beliau tuh diajak dulu oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril. Pertama beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi mengatakan, ini tempat apa? Dalam Ad-Dardir itu ada. Ini tempat apa? Maka malaikat Jibril mengatakan, ini tempat di mana nanti kamu akan dimakamkan di sini. Yaitu Madinah Al-Munawwarah. Dulu nama Madinah itu bukan Madinah, tapi Yasrib, yang artinya tempat penyakit. Tapi ketika hidayah turun, ada orang yang dakwah datang ke situ dengan orang-orang Madinah mengatakan, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina
mada'an lillahi da'i, tanah itu yang tadinya tempat itu yang tadinya adalah sarangnya penyakit menjadi tempat kemuliaan. Itu tanah Madinah. Kalau kita sakit, ambil tanah Madinah dalam hadis itu ya. Kemudian kita baca apa doanya? Bismillahi ardu ardina gimana? Nah, bis itu dibaca dengan keberkahan tanah ini, kemudian kita oleskan ke badan kita, insya Allah langsung sembuh, disembuhkan oleh Allah. Syaratnya yakin. Jangan nggak yakin. Coba-coba nggak bisa. Kalau kata Mas Rido harus mentok. Jadi kalau sedekah tuh jangan, tadi gue habis ngeluarin duit sekian, jangan. Itu Allah juga ngasihnya ke kitanya juga. Jadi, dia juga masih hitung-hitungan sama gue. Jadi jangan hitung-hitungan kita. Harus yakin. Kebayang nggak? Terus kemudian Nabi Muhammad ke Baitul Laham. Baitul Laham itu tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Dilahirkan di Baitul Laham. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan perjalanan jauh tuh. Ya. Abu Jahal itu saudagar kaya yang setiap tahun bisa 2 kali atau 3 kali dia bolak-balik antara Haram dan Aqsa dengan menggunakan unta merah. Unta merah itu kalau sekarang apa ya Mas? Mobil apa ya? GLS yang 100 miliar, 2,5 miliar. Paling cepat unta merah itu pokoknya. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu, maka yang pertama kali nggak terima itu Abu Jahal. Ini kamu nih makin gila nih Muhammad nih, bener nih. Ini saya baca loh tadi sebelum maghrib saya persiapan dulu. Ini diceritakan dalam Duratun Nasan. Jadi saya tadi persiapan itu ada beberapa kitab. Pertama Ad-Dardir, yang kedua yaitu kitab Wahwa bil Ufuqil A'la karyanya Said Alwi Al-Maliki. Yang ketiga yang saya baca ini yaitu Muhammadur Rasulullah karyanya Syekh Ridho. Ustaz baca Tat. Namanya Syekh Ridho kan Tat? Namanya Syekh Ridho. Ya. Kemudian yang keempat tadi saya persiapan ngambil cerita-cerita dalam kitab Duratun Nasihin. Karyanya Syekh Utsman bin Hasan. Jadi apa yang saya sampaikan tuh insya Allah semuanya adalah makalah-makalahnya para ulama dan pendapat-pendapatnya para ulama yang rojih saya ambil, kemudian kemudian saya juga buka tadi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Baik, maka yang pertama kali tidak percaya adalah Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal ini ketika Nabi Muhammad mengatakan begini, maka dia begini, wahai Muhammad, coba angkat kaki kamu yang satu, yang sebelah kanan. Sama Nabi Muhammad diangkat kakinya yang kanan. Angkat yang kiri, otomatis dong yang kanan turun, yang kiri lu ngangkat 2 kaki aja nggak bisa. Sekarang lu cerita udah pernah ke Aqsa. Kemudian Abu Jahal mengatakan begini, coba kalau begitu ceritakan kepada aku sifat-sifatnya Aqsa. Itu malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun dan seakan-akan di depan Nabi Muhammad itu betul-betul Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi Muhammad itu secara detail menceritakan apa yang segala sesuatu yang ada di Aqsa. Ini pakunya warna ini, tulisan pintu pertamanya ada Muhammadur Rasulullah, kemudian karpetnya warna merah. Tapi tetap namanya Abu Jahal, bapaknya orang yang paling goblok. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena bapaknya si goblok begitu. Iya, bapaknya si paling bodoh. Aslinya siapa Abu Jahal namanya? Abul Hakam. Iya, Abul Hakam namanya tuh. Yang dulu tuh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul tuh yang paling adil menghukumi dia tuh. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang pertama kali tidak percaya dia, sehingga dijulikin Abu Jahal. Itu Nabi Muhammad diseret ke rumahnya Abu Kuhafah, ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad ini diseret, ayo loh ke rumahnya Abu Bakar. Kemudian Abu Jahal bercerita tentang apa yang telah terjadi diceritakan oleh Nabi Muhammad tadi. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Simpel sekali. Maka disinilah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Apa jawaban Abu Bakar? Fa in qala ba'da min zalika fa usaddiquhu. Abu Jahal, kalau yang berbicara dia,
dan yang berbicara dia, dan lebih dari apa yang dia bicarakan misalnya kalau tadi dia berbicara A, B sampai Z gitu kan, lebih dari itu aku sangat percaya. Itu dalam kitab Durratun Nasim ini diceritakan itu. Jadi memang peristiwa Isra Mi'raj itu nggak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Bahkan ada lagi ulama yang mengatakan lebih cepat daripada antum berkedip. Silakan berkedip, Pak. Kenapa nggak mampu buat Allah? Allah sangat mampu mendatangkan istananya Ratu Balkis, ya, di hadapan Nabi Sulaiman. Qabla ayyar tadda. Apa ayatnya Ustaz? Ayyar tadda ilaika tarfuk. Coba ayatnya, coba baca dong ayatnya dong. Ayo coba. Ayo. Ayo coba. Ayo. Coba pakai ini. Qala alladzi. Ayo. Berdiri boleh katanya. Oh, enggak berdiri. قال لن يعينه أي من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Nah, sebelumnya ayat itu apa? Sebelum ayat itu. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Baik, jazakallah. Itu matiin, Ustaz. Jadi gini, Allah mampu mendatangkan persis istananya Ratu Balkis ke dalam istananya Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berkedip mata. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini berdakwah, teman-teman. Ini saya cerita nih Al-Quran, tadi Ustadz yang baca nih. Kata Nabi Sulaiman gini, adakah di antara kalian yang mampu mendatangkan istananya Balkis? Bukan dibuat baru loh. Istananya Balkis dipindah. Ya kan? Istananya Balkis dipindah. Setan bilang, saya siap sebelum kamu berdiri dari tempat sigasana kamu. Apa Nabi SAW mengatakan? Masih terlalu lama antum. Enggak terlalu lama. Ada orang ahli kitab, ya, ada orang abid. Ada orang abid, ahli kitab. Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku siap mendatangkan istananya Ratu Balkis masuk ke dalam istanamu sebelum engkau memejamkan mata. Itu Nabi Sulaiman belum kejam matanya, baru begini, itu udah ada di depan. Kenapa buat Nabi Muhammad nggak mampu? Betul nggak? La ilaha illallah. Kalau saya mau bertanya, muliaan mana Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi berdoa kepada Allah agar dijadikan umatnya Rasulullah. Kalau buat Nabi Sulaiman aja mampu, kenapa buat Nabi Muhammad nggak mampu? Maka ketika saya pegang aja kali ya Mas ya. Oh ganti yang tadi katanya. Nah, ini jangan ngantuk ngedengarnya. Kalau ngedenger ngantuk sayang nih ceritain ini. Takutnya tahun depan saya nggak ngisi lagi di sini, meninggal dunia. Takutnya. Takutnya kan nggak ada yang tahu organnya. Dulu Ustadz Adut Isra Mi'raj tahun 2024 ngisi, sekarang udah dikubur gitu kan. Tinggal ini aja. Ya kalau kebenaran ya nggak apa-apa juga. Yang penting matinya kayak Pak Rukimin gitu. Ya. Ada yang aminnya kenceng berarti yang pengen bener mati beneran gitu ya. Baik. Kalau buat Nabi Sulaiman mampu, Allah mampu, kenapa buat Nabi Muhammad nggak mampu? Seluruh nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Berarti kan punya kemuliaan tersendiri dong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW itu, sebagian ulama mengatakan ketika Isra Mi'raj, ya, Isra Haram Aqsa sampai Sidratul Muntaha, itu beliau perjalanannya lebih cepat daripada kita berkedip. Sudah selesai itu. Nah, jangan dipikir pakai akal. Nanti dipikir pakai akal besok masuk rumah sakit jiwa lagi. Kegrobol ya kan. Kenapa Bang Samun nggak bisa tidur? Mikirin itu perjalanan lebih cepat daripada kedipan mata gimana? Jangan dipikir pakai akal. Pakai iman. Apa hikmahnya
Nabi Muhammad sebelum berjumpa dengan Allah ke tempat-tempat yang mulia dulu. Kata Ki Ubed, hikmahnya sebelum kita berdoa maka kita sunnah bertawasul. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu, teman-teman, ini tolong orang-orang Wahabi ini harus dengar nih. Ya. Iya, orang-orang Wahabi harus dengar ini. Jadi Masya Allah, itu Nabi Muhammad sebelum beliau berjumpa, sebelum beliau dimi'rajkan oleh Allah untuk berjumpa dengan zat Allah di Sidratul Muntaha, maka Nabi Muhammad tuh berziarah ke tempat-tempat yang punya keramat. Di antaranya itu pertama tadi ke Baitul Laham Madinah Al-Munawwarah, kemudian ke Bukit Tursina, kemudian ke tempatnya Masyitoh. Ketika Nabi Muhammad berjalan, maka Nabi Muhammad mencium ada harum yang sangat semerbak harumnya itu. Dan harumnya itu belum pernah beliau cium. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ini harum apa ya? Oh, barusan kita lewat kuburannya seorang wanita yang hebat. Siapa? Namanya Masyitoh, hidup di tengah-tengah kemungkaran tapi bisa mengamalkan agama. Hidup di istananya Raja Fir'aun tapi masih bisa mengamalkan agama. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Hidup di tengah-tengah kemaksiatan hari ini, di mana-mana orang lupa Allah. Ya, lupa Nabi Muhammad. Sudah malu mengamalkan sunnah, kok kita bisa mengamalkan itu? Mudah-mudahan kita seperti Sayyidatina Masyitoh radhiyallahu taala anha. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Ki Ubed, kata guru saya, itu diantara hikmahnya kenapa Nabi Muhammad diajak dulu ke tempat-tempat yang punya karomah, karena kita disunnahkan sebelum berdoa kita bertawasul. Makanya ada gini, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususan Syekh Abu Bakar, misalnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa ila hadrati khususan Sayyidina wa ila hadrati khususan Kiai Uzairon Taifur Abdillah. Jadi kita sebut namanya orang-orang soleh. Dengan menyebut barokah namanya orang-orang soleh, nanti insya Allah Allah pandang doa-doa kita. Insya Allah ya. Kemudian Rasulullah baru dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dari Haram ke Aqsa. Kemudian di situ dalam kitab ini disebutkan, di situ sudah kumpul 124.000 nabi. Nabi diajak lewat pinggir Masjidil Aqsa. Ya, lewat pinggir Masjidil Aqsa langsung ke tempat imaman. Nabi di situ menjadi imam sholat seluruh para anbiya. Masya Allah, aina Muhammad, Masya Allah, itu laki-laki siapa namanya? Muhammad. Nabi Muhammad itu nama langitnya adalah Ahmad, nama buminya adalah Muhammad. Nabi Muhammad punya berapa nama? Siapa yang tahu selain santri? Siapa yang tahu Nabi Muhammad punya berapa nama? Ada nama, jangan lihat di Google, nggak ada di Google. Nggak ada di Google. Hah? Ya kan? Langsung Google kan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Ada berapa nama Nabi Muhammad? Ada 210 nama Nabi Muhammad. Berapa? Di antaranya itu adalah Fawatihus Suwar, yaitu ayat-ayat yang ada di awal-awal surat. Yasin, Toha, Nun. Itu yang dibaca berapa harokat? 6 harokat. Kalau yang harfi musakol berapa harokat? 6 harokat. Kalau yang harfi musabah mukhafaf berapa harokat? 2 harokat. Harfi musabah musakol ada berapa hurufnya? Ada 8. Nakoso, asalukum. Kalau yang harfi musabah mukhafaf berapa hurufnya? Hayyun hirun. Bacanya bagaimana? Kalau baca surat Hamim bacanya Hama apa Hamim, ibu-ibu? Enggak, yang bacanya Hama siapa? Coba angkat tangan. Ada surat, misalnya surat Ad-Dukhan itu kan awalnya kan Hamim tuh. Awal suratnya kan Hamim. Coba nggak usah malu. Yang baca awal surat itu dibacanya sekarang Hama, siapa itu? Kayak tikus berarti kalau bacanya Hama itu. Hama, tikus samanya. Apa bacanya itu? Bacanya Hamim apa Hama? Hamim.
Coba sekarang ibu buka aplikasi Al-Quran semuanya, buka surat Ad-Dukhan, itu harokatnya, ada harokat atau tidak? Juz 25 akhir. Coba. Ayo, surat Ad-Dukhan atau surat Al-Qalam. Nun bacanya nun apa na? Siapa yang sampai hari ini bacanya na? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Yang angkat tangan nggak malu nanti saya kasih hadiah. Ayo, bismillah. Jangan 1 juta. Ayo. Coba, nggak usah malu-malu. Yang sampai sekarang baca awal-awal huruf surat itu, dibacanya dengan harokat aslinya, siapa angkat tangan? Misalnya gini, nun, tapi dibacanya nah. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak baca surat Yasin, Yasa apa Yasin? Kenapa baca surat Hamim Hama? Hah? Hamim tuh. Hamim. Ya kan? Pada surat Yasin, Yasin apa Yasa? Yasin, nggak boleh Yasa. Awas ya baca surat Yasin Yasa. Nah, awal-awal surat itu disebut dengan Fawatihus Suwar, dan itu sebagian ulama mengatakan termasuk bagian dari nama-namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa dengan Allah. Kalau dulu Nabi Musa berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala di Bukit Tursina, tapi Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di arasnya Allah. Seorang sahabat namanya Ka'ab bertanya kepada Nabi, hal ra'aita rabbak? Wahai Nabi, apakah kamu melihat Tuhanmu? Nurun ala nur. Kata Nabi Muhammad, enggak, aku hanya melihat nur. Jadi Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, bahkan Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, kepada suaminya, bagaimana perjumpaanmu dengan Allah? Nabi tidak menjelaskan tentang bagaimana perjumpaannya, tapi Nabi hanya menjelaskan apa yang Allah berikan, Allah fardukan kepada ini umat. Nanti malah jadi bingung lagi nanti ketika kalau Nabi Muhammad bilang saya ketemu sama Allah begini. Wah, ini yang tidak dijelaskan aja ulama berbeda pendapat ini. Termasuk ulama-ulama Wahabi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, Allah berada di atas arsy. Nah, kita jangan kayak gitu. Karena kaidah dasarnya adalah mukhalifun bil khalqi lil itlaqi. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Allah nggak butuh. Titik tuh. Tahu ya insya Allah ya. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya Allah nggak butuh. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah itu adalah hudus. Artinya yang baru. Allah maha qadim, Allah maha terdahulu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan dalam kitab Siratal Mustaqim, apa namanya Siratal Mustaqim tuh? Di ngaji sama Kiai dulu. Siratal Mustaqim di ngaji nggak sekarang? Bukan tauhid. Saya dulu ngaji sama Kiai Zairon itu. Syahrul Qawim Siratal Mustaqim. Itu di situ Sayyidina Ali mengatakan kana qabla aina wa huwa ala makana. Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Gimana? Sebelum kalimat ada Allah sudah ada. La ilaha illallah. Jadi Allah butuh nggak sama bangku? Ya nggak butuh. Pokoknya yang ikut di ngaji pelo, ya, yang ikut ngaji pelo harus punya pendapat ikut akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Nah, kalau teman-teman penasaran sama Allah nanti dong, mati dulu, amal dulu, baru ketemu sama wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yauma idzin basirah
tazunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Kata kalau kita penasaran sama Allah, nanti mati dulu baru berjumpa dengan, boleh tanya tuh, Allah di mana baru. Kalau sekarang jangan tanya, di mana Allah ya? Nggak usah dijawab. Jawabannya kana qabla aina wa huwa ala ma kana. Ya udah, Allah itu ada sebelum kalimat ada Allah sudah ada. Maka Allah adalah zat yang maha kudum, maha terdahulu, gak butuh dengan yang hudus, dengan yang langit baru nggak? Baru. Dunia baru nggak? Baru. Semuanya baru. Makhluk semuanya Khalik yang maha qadim, Khalik yang maha terdahulu. Inilah maknanya la ilaha illallah. Berjumpa dengan Allah. Perjumpaannya juga ternyata bukan langsung berjumpa, teman-teman. Masuk ke langit pertama sama malaikat Jibril. Lihat-lihat surga, lihat-lihat ke neraka. Maka di sini Nabi SAW, beliau ketika mau berjumpa dengan Allah, diajak dulu ke satu tempat, yaitu neraka. Jadi Nabi melihat ada satu keadaan, lamma urija bi rabbi azza wa jalla marartu biqaumin, kata Nabi, ketika aku ingin berjumpa dengan Allah, maka malaikat Jibril mengajak aku ke satu tempat, dan di situ aku melihat ada satu kaum, lahum azfaru min nuhasin yakhmusuna wujuhahum. Ini perhatikan nih ibu-ibu nih ya. Ada kaum-kaum yang tangan-tangan mereka tuh keluar kuku-kuku yang terbuat dari besi panas. Ini bukan hanya ibu-ibu. Kalau di ngaji vlog malah bapak-bapaknya. Iya, ibu-ibunya mah nggak pernah gibah, bapak-bapaknya yang gibah terus di ngaji vlog itu. Mana Amir? Ya Amir ya? Nggak ada Amir, taubatin Amir ya. Kemudian yahmusuna wujuhahum wa sudurahum. Kaum-kaum tersebut mencakar muka-mukanya dan menarik lidah-lidahnya. Begitu terus. Kemudian dia cakar dada-dada mereka tuh dengan tangan yang keluar besi-besi, yang keluar kuku-kuku yang terbuat dari besi yang panas-panas itu. Faqultu man haula'i ya Jibril. Aku ketakutan, kata Nabi. Dan aku bertanya kepada Jibril, itu kelompok siapa? Jangan sampai umatku ada kayak gitu, kata malaikat Nabi Muhammad. Qala, Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Apa makan daging manusia? Ghibah. Apa tuh ghibah? Membicarakan aib temannya. Aib. Kalau dia membicarakan temannya dan temannya tidak mengerjakan sesuatu, namanya fitnah. Dua-duanya nggak benar. Nggak benar. Nauzubillah. Bagaimana Ustaz ayatnya tuh? Ayyakul lahma maitan fakarihtumuh. Ainal hufaz. Gimana? Apakah kamu suka makan daging mentah? Siapa di sini yang suka makan daging mentah? Makan daging sapi mentah-mentah gitu, siapa yang suka? Tapi busuk. Kalau susi kan nggak busuk. Amir suka daging busuk, Mir? Hati-hati. Ngomongin temennya, itu sudah Nabi katakan dalam hadis sahih ini. Nah, Jibril mengatakan haula'il ladzina yaquluna luhuman nas. Mereka, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang suka ngegibahin temennya. Nauzubillah, ya Allah. Tobat ya, tobat. Tobat. Nauzubillah min zalik. Ya, semoga Allah jauhkan kita itu semuanya. Langit kedua terus berjumpa dengan para nabi-nabi. Ke langit ketiga sampai langit ketujuh. Langit ketujuh, dalam hadis sahih, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa kalimullah. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ya.
Ini ikhtilaf bainal ulama juga nih, penempatan nabinya nih. Ketika Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sedang mengerjakan sholat. Kata Nabi Muhammad, marortu lailata usriyabi ala Musa qaiman yusolli fi qabrihi. Ketika aku berjumpa dengan Nabi Musa, aku melihat dia sedang mengerjakan sholat. Jadi Bapak Ibu, para nabi itu tidak mati, ya, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Beliau itu tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan para nabi, orang-orang soleh aja ada yang dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ada salawatan yang kalau malam Jumat, saben malam Jumat, terus ahli kubur balening umah, gitu ya. Apa Mas? Gimana Mas lagunya? Itu ternyata memang ada keterangannya. Tapi itu disalahkan tuh sama orang-orang Wahabi itu. Memang orang Wahabi ini nyalahin melulu dia nih. Ya boleh tuh. Ikut-ikut aku kalau nyanyi tuh situ. Bukan nyanyi kok, orang itu apa namanya kalau kayak gitu? Nasyid. Nasyidnya kayak gitu. Saban malam Jumat ali kubur moroning umah, jalo minta tulung gitu ya. Jalo doa. Ini pripun nih. Itu ada. Itu dibuka dalam kitab Busrul Kaib. Ustaz ngaji kitab Busrul Kaib enggak? Enggak ya. Kami dulu ngaji kitab Busrul Kaib sama Ki Ubed. Itu di dalam Busrul Kaib ternyata memang ada ruh-ruh yang Allah izinkan untuk datang ke rumahnya. Makanya ada seorang kadang-kadang suka gini, kalau 1 hari sampai 7 hari itu kadang masih ada tahu ruhnya. Itu ternyata ada keterangan-keterangan dari situ. Keterangan-keterangan dari aqwalul ulama. Yang penting jangan mengatasnamakan itu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sebagian ulama mengatakan dengan dasarnya bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang soleh itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lagi hadisnya? Hadisnya itu Nabi mengatakan ada orang niat ngafal Quran. Di tengah-tengah ngafal Quran dia mati. Maka Nabi mengatakan ketika dia mati niatnya menghafal Quran, Allah akan kirimkan 2 malaikat ke dalam kuburnya untuk menjadi ustadznya. Jadi antum ini harus punya niat yang baik. Nabi SAW bersabda, yub'atsun nas ala niyatihim. Manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya dunia terus, dunianya nggak dapat, akhiratnya lari juga. Tapi kalau niatnya akhirat nih, akhiratnya pasti dapat, dunianya bakal ngejar. Insyaallah ya. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ke satu tempat yang di situ beliau belum pernah datang ke tempat itu. Dan gak akan mungkin terjadi lagi ke tempat itu siapapun. Bingung, namanya orang baru datang ke satu tempat yang belum pernah dia datengin, pasti ada rasa canggung, bingung. Itu saya ingat banget bayannya Kiai Uzairon. Itu pentingnya kita punya partner dalam dakwah itu penting banget. Itu ternyata ketika Nabi dalam keadaan seperti ketakutan di Sidratul Muntaha, ada suaranya Abu Bakar. Ada suaranya Abu Bakar. Ini Kiai Uzairon yang cerita ke kami nih. Abu Bakar tuh bilang begini, ya Rasulullah, jangan takut. Dulu kita sama-sama di Goa Sur, ya di Goa Sur ya. Dulu kita sama-sama di Goa Sur, kalau sekarang kita sama-sama dalam ketaatan kepada Allah. Hari ini walaupun aku jauh denganmu wahai Nabi Muhammad, engkau nggak usah merasa takut, aku tetap bersamamu wahai Rasulullah. Itu Abu Bakar suaranya kedengar di Sidratul Muntaha. Maka kata guru kami Allah yarham ya, Kiai Uzairon, beliau mengatakan, setelah ada suara itu,
maka Nabi langsung mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Langsung ada suara yang tidak tahu dari mana arahnya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ini masih memikirkan umat. Ternyata bukan hanya beliau yang pengen disalamin sama Allah. Maka beliau dengan sigap, beliau dengan memikirkan umat, dari lisannya keluar assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang disalamin jangan cuma saya aja ya Allah, umat saya juga harus disalamin ya Allah. Itu loh, Nabi Muhammad masih memikirkan kita sebagai umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru malaikat Jibril mengatakan dari bawah langit pertama itu, ya, malaikat Jibril itu dalam hadis betul-betul ketika bersama Nabi dengan bentuk aslinya. Nabi Muhammad itu berjumpa dengan malaikat Jibril dengan bentuk asli 2 kali. Yang pertama ketika menerima wahyu, yang kedua ketika sama-sama ke Sidratul Muntaha. Tapi malaikat Jibril nggak sampai Sidratul Muntaha, cuman di langit ke-7 stuck dia, diam. Ra'aitu Jibril walahu sittu mi'ati junah, kata Nabi. Aku melihat Jibril dalam bentuk asli dan dia punya 600 sayap. Satu sayapnya itu, kata Nabi Muhammad, kalau dicopot satu bulunya itu, satu sayap itu dicopot, kemudian dilemparkan begini, maka timur, barat, selatan, utara, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ketutup sama satu sayapnya malaikat Jibril. Begitu besar malaikat Jibril, tapi nggak Allah berikan kekuatan untuk bisa sampai Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sampai nggak Sidratul Muntaha? Berarti kalau saya mau tanya, Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril muliaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kata malaikat Jibril, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuman konteks aslinya nggak pakai sayyidi, nggak pakai sayyidina. Kalau saya mah pakai sayyidina, masa manggil nama Nabi Muhammad kayak nggak pantas. Kalau saya panggil Mas Ridho dengan Ridho, tak, kayaknya kira-kira ada apa enggak? Tak, botak. Ada apa enggak kayak gitu? Atau saya panggil Qadari dengan dan, kira-kira itu kurang ajar enggak? Loh, sekarang kita panggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, kayaknya nggak enak banget. Maka kita panggil nama Nabi Muhammad dengan Sayyidina. Ustadz, kan ada hadis Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, lu ngelihat sholat Nabi jangan cuma di Sayyidinanya aja, nggak dipakai Nabi Muhammad pakai Sayyidina. Antum lihat juga sholat Nabi tahajudnya baca 11 surat. Maka kalau kita pengen ikut Nabi Muhammad, ya ikut di sholat Nabi Muhammad. Sholatnya dalam 1 rakaat baca 11 surat. Ini pasti tahu nih cerita ini nih. Ya, ini cuman kita bacanya ngantuk sih. Baru baca assalamualaikum. Nanti giliran dibangunin, coba ulangin, nggak tahu. Itu kayak Aji tuh kayak gitu tuh. Aji, Kuku tuh kayak gitu tuh. Itu Kuku kalau udah lagi ya Hayyu ya Qayyum. Coba ulangi kok, ulangi. Aduh nggak tahu itu katanya apaan nih. Tapi kalau pas dibangunin, udah kayak yang paling bener itu kayak gitu tuh. Itu Nabi Muhammad SAW ketika sholat, setelah sholat Isya, maka Sayyidina Salman Al-Farisi datang di belakangnya. Salman apa Huzaifah itu saya lupa, datang. Kemudian Rasulullah baca Alif Lam dengan tartil. Nabi nggak mungkin baca cepat-cepat kayak kita kan. Wah, kalau kita ini sholat carinya yang paling cepat. Kalau terawih besok kan insya Allah panjang umur 50 hari lagi kita Ramadan ini. Ya, kalau panjang umur, mudah-mudahan panjang umur. Cari masjid-masjid yang 8 bacanya bismillah, amin, Allah Akbar.
Allahu Akbar. Iya, cari yang 8 atau enggak yang 20 bacanya begini. Yasin, Allahu Akbar. Yasin. Yasin, Allahu Akbar. Sah nggak begitu? Sah nggak? Sah dong, itu kan termasuk bagian dari baca surat. Walaupun hanya satu ayat. Maka sahabat di belakang itu, mungkin Nabi akan ruku di akhir surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah selesai, Nabi melanjutkan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan ila akhir itu. Kata sahabat di belakang, mungkin Nabi sholatnya nanti akan ruku setelah surat Al-Im. Ternyata beliau lanjutkan surat An-Nisa. Allahu Akbar. Kata sahabat di belakangnya, nanti Nabi, saya yakin Nabi ruku setelah surat An-Nisa. Ternyata lanjut surat Al-Maidah. Nah, itu salatnya Nabi tuh. Ini yang diikutin. Nabi kan nggak pakai Sayyidina, maka saya nggak pakai Sayyidina. Ente ikutin itu doang. Ikutin semua dong, ya. Salatnya Nabi ya panjang begitu. Akhirnya para sahabat mundur dengan secara teratur. Udahlah, gue mundur nggak kuat. Itu loh Nabi yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan setiap ada ayat azab, beliau mengulang sampai beliau janggutnya basah dengan air matanya. Di surat Al-A'raf ya, ing tu'adzib apalah nama itu? Al-A'raf ya. Ing tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa ing taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Nabi ulang-ulang tuh. Bahkan kalau saya dapat dengar bayangan Gus Yusuf itu, bukan hanya janggut yang basah, tapi jubah yang mulianya basah. Jubahnya basah. Ngulang-ngulang ayat itu. Tiba-tiba Bilal mengumandangkan azan. Itulah Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya, kalau saya pribadi baca sholawat dalam tahiyat akhir, saya tambahkan Sayyidina. Kenapa? Untuk memuliakan Rasulullah SAW. Ustadz, ada dalilnya nggak? Ada. Sayyidina Abbas mengatakan, idza shallaitum 'alan nabi fa ahsinu sholatakum 'ala Rasulillah. Kalau kamu mengucapkan nama Nabi, maka ucapkanlah nama Nabi yang paling sempurna. Ya, nggak boleh kita panggil nama Nabi dengan ya Muhammad, nggak boleh. Allah aja panggil Nabi nggak dengan Muhammad, bener? Ya ayyuhar Rasul, apalagi ya ayyuhan Nabi. Kalau Allah manggil nama Nabi yang lain, ya Nuh, ya Zakaria, apalagi banyak, ya Ibrahim, ya Yahya khudhil kitab biquwah. Tapi Allah memanggil nama Nabi dengan panggilan ya bagaimana? Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Masya Allah. La ilaha illallah. Begitu sangat mulianya Rasulullah SAW. Singkat cerita, Nabi berjumpa dengan Allah di arasnya Allah di Sidratul Muntaha. Sering-sering saya sampaikan, nggak capek-capek saya sampaikan dalam setiap kajian saya, Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah. Sidratul Muntaha itu tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Allah memfardukan kepada kita salat 50 waktu yang akhirnya menjadi salat 5 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad, demi Allah. Ini Nabi Musa nih. Nabi Musa kan agak keras perawakannya. Yang berani ya punya mukjizat kalimullah, langsung bisa berbicara dengan Allah. Sehingga para ulama Ahlussunnah mengatakan sepakat bahwasanya Nabi Musa adalah nabi termulia setelah Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa begini, balik deh, nggak mungkin umat kamu mampu mengerjakan yang 5 waktu itu. Umat kamu ini lemah, hatinya lemah, penglihatannya lemah, badannya lemah. Dari 50 sampai 5 pun masih begitu. Jadi ajibnya saya baca dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la itu, Nabi itu ketika beliau ada usulan dari Nabi Musa, maka beliau minta persetujuan kepada malaikat Jibril. Gini nih, nengok. Bagaimana? Silahkan. Ternyata itu hikmahnya adalah Nabi bolak-balik berjumpa dengan Allah tuh takziman wa takriman wa mahabatan li Rasulillah. Itu salah satu tanda kemuliaan Nabi Muhammad, pengagungannya Allah terhadap Nabi Muhammad untuk bisa berkali-kali berjumpa dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ajib, Masya Allah. Kalau dulu itu ada hikmahnya ternyata. Oh, jadi kenapa Allah berikan 50 waktu? Ini pasti, ya Allah pasti sangat tahu umat ini gak akan mampu. Tapi Allah kasih itu 50 waktu. Nah, akhirnya kan ada yang usul tuh Nabi Musa. Gak mungkin kuat. 45, naikkan Allah, naik lagi Nabi Muhammad. Turun lagi, sampai akhirnya 5 waktu. Sampai akhirnya 5 waktu. Itu ternyata kata para ulama, itu Allah memberikan kesempatan banget sama Nabi Muhammad untuk bisa berjumpa terus dengan Allah bolak-balik. Takziman wa takriman wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk doa yang diambil kalau kita melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarhu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa birra. Kita ambil itu, kita dengan isyarat tangan kita tempelkan ke arah Ka'bah, kemudian masukkan ke dalam hati, baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Itu diambil dari penghormatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman sholatnya 5 waktu, maka pahalanya dihitung 50 waktu. Hikmah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala dari peristiwa ini adalah bagaimana Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pantas wajib kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad yang diberikan hadiah terindah, hadiah termulia yang tidak Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, yaitu sholat 5 waktu. Jadi teman-teman nih, kalau dulu Nabi Muhammad ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha, teman-teman gak usah sampai Sidratul Muntaha, azan 5 waktu pergi ke masjid, insya Allah ya. Dan ini dalilnya jamaah tablik nih, dari Haram ke Aqsa, berarti dari satu masjid ke masjid yang lain, pindah ya, dari satu masjid ke masjid yang lain. Ini dalilnya jamaah tablik keluar 3 hari itu gitu tuh. Pindahnya kemana? Ke masjid itu. Dulu Nabi jalan dari Haram ke Aqsa, enggak dari Haram langsung arus, enggak, tapi dari Haram ke Aqsa. Dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa sampai Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Semoga Allah pahamkan kita semua dalam agama ini. Ya, yang harus kita pahami adalah meyakini kejadian-kejadian yang barusan kita dengar nggak boleh dengan logika kita, tapi harus dengan iman. Dah, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Di peristiwa ini, di masalah ini ya, sebelum di luar tema, silakan. Ayo, paham semuanya nggak? Sebelum Isra Mi'raj, umat Islam sholatnya. Baik. Sholat menurut bahasa artinya dalam fikih ad-du'a. Menurut istilah adalah perkara yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi para ulama sebagian mengatakan sudah ada sholat, tapi belum sesempurna sholat yang kita kerjakan sekarang, Ustadz. Atau enggak, sholatnya itu adalah cuman doa, karena tadi sesuai dengan sholat menurut bahasa. Jadi sholat kita ini adalah sholat yang menyempurnakan semua sholat-sholatnya para nabi. Kalau dulu mungkin Nabi Musa sholatnya berdiri aja, Nabi Daud sholatnya ruku aja, Nabi Zakaria nanti sholatnya sujud aja. Maka disempurnakan di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu itu sudah ada sholat gerakan-gerakan itu, tapi sholatnya hanya dua rakaat saja. Belum ada 4 rakaat, belum ada zuhur, belum ada asar, belum ada maghrib, belum ada isya, belum ada subuh. Jadi yang penting dalam satu hari hanya 1 kali sholat 2 rakaat. Maka disempurnakannya ketika Nabi turun dari Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, sholat itu sangat mulia. Perintahnya bukan lagi di dunia, tapi perintahnya di langit, bahkan nembus sampai ke langit ke-7. Jadi gitu Ustaz ya. Apa tadi sholat menurut bahasa artinya? Doa.
Jadi kalau kita doa tuh sholat, ya. Jadi doa yang paling afdol adalah ketika sholat. Makanya ketika sholat bersin nggak sunnah untuk alhamdulillah. Terus sampingnya yarhamukallah. Terus samping lagi yahdikumullah wa yuslih balakum wa zawwazakallahu bikron. Solihatan alimatan ghaniyah. Itu biasanya doanya Kiai Ubed itu ya. Nah, doanya Kiai Ubed. Enggak, makanya ketika dalam sholat hacim nggak usah, alhamdulillah nggak usah, karena dia sudah dalam puncaknya doa. Ya, sudah dalam puncaknya doa. Cukup, baik, sudah jam 10:30-nya, masya Allah. Ya, begitulah. Apa? Oh ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Hadirkan Allah ya. Hadirkan Allah dalam setiap keadaan kita. Tawajuh kepada Allah. Kita doa, sebelum kita berdoa kita bertawasul pertama untuk Rasulullah, buat para sahabat, ashabul badar, ashabul uhud, asyratul mubasysyarah bil jannah, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kepada para ulama, bil khusus kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan kami sampai sekarang ini, Syekh Kiai Mahmud Khalid Umar, Kiai Uzairon Taifur Abdillah, Kiai Umar Fatullah, Kiai Ubedil Ahrar, dan semua guru-guru yang bermukim di Temboro, dan semua guru-guru saya yang ada di Sukabumi, yang ada di Pandeglang Banten, di Pakistan, India, masyayikh-masyayikh, mudah-mudahan dengan kita bertawasul kepada para ulama, Allah pandang kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul qawatim wa yasasal qamam wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل حافظا لنا ولهم من النار نورا لنا ولهم في القبور وزواجنا ولهم على الصراط وأعمالنا ولهم يوم الفزع الأكبر. يا حي يا قيوم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين إنك إن تكلنا إلى ضعف وخطيئة وذنب وحلاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل بيوتنا كبيوت الصحابة واجعل رجالنا كرجال الصحابة واجعل نساءنا كنساء الصحابة واجعل صبياننا كصبيان الصحابة واجعل حياتنا كحياة الصحابة واجعل موتنا كموت الصحابة واجعل فكرنا كفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا نورا يا الله زدنا نورا يا الله زدنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زدنا إيمانا وتسليما ويقينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا آتنا ولا تؤثر علينا إليك ربي فحببنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وإلى
أعدائك أعداء رسولك فانصرنا يا ميسر يا ميسر عسر علينا كل عسير ولا تعاسر كل كسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من عمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وقروبنا وتقضي حاجاتنا وديوننا وتفهمنا وتفهم بنا وتنورنا وتنور بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم بارك لنا بلا إله إلا الله وارحمنا بلا إله إلا الله وافتح لنا بلا إله إلا الله وانصرنا بلا إله إلا الله واهدنا بلا إله إلا الله اللهم انصر المسلمين في كل مكان وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر المستضعفين في فلسطين وانصر الداعين في فلسطين وانصر الداعين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم فرق جمعهم شتت شملهم ولا تبلغهم آمالهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل إبرة للمعتبرين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذاب الكفار ملحق اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفنا ما قلب منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بجاه حبيبك المصطفى ya Rasulullah. Silahkan hajat-hajat kita minta kepada Allah. Ya Habiballah, inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika fi hadzal makan khususan. Rumah Mas Ridho ya Allah. Inna natawassalu ilaika ya Rasulullah wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal mustafa ya Rasulullah fasfa' lana indal maulal azim. Berikan kami syafaat ya Rasulullah, tunaikan semua hajat-hajat kami ya Rasulullah. Wahai Allah, Nabimu pernah bersabda apabila kami menyebut nama Nabimu maka engkau akan kabulkan doa-doa kami. Kami sebut hari ini dengan nama Nabi-Mu dengan kemuliaannya ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Jaddal Hasan, ya Jaddal Husain, ya Imam al-Muttaqin, ya Sahibal Buraq, ya Sahibul Buraq, ya Sahibut Taj, ya Sahibul Mi'raj, fashfa' lana indal maulal azim. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dengan sebab nama Nabi-Mu kami sebut ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li walidayna ya Allah, ighfir lana wa li walidayna wa li jamil muslimina wal muslimat ya Rasulullah. طهر قلوبنا من كل وصف اللهم إنا نسألك بحرمة شهر الحرام والبلد الحرام وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يسر لنا أمورنا يا رسول الله بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لإحياء ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه
lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bangkit dari sini, Allah ampun dosa kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.